Hati-hati. Jangan kalau sudah kepalanya gundul, agak tua, jalan pelan-pelan, jubahnya kemudian lengkereng datang ke rumah kita. Masa biku datang ke rumah tidak diundang? Nyuk. Cerita ini ada sialah, ini ada apa? Biku datang ke rumah saudara ya karena saudara undang. Tidak tiba-tiba datang kemudian ngoceh-ngoceh ini apalah itu apa-apa, bawa sial ini. Nanti dulu. Tidak usah percaya. Tanya dulu. Itu para biku. Tidak mata nyuta. Apa tuh kebutuhan biku? Jubah, makanan, sehari 2 kali atau 1 kali. Tempat tinggal, bukan miliknya. Wihara Mendut bukan milik kami. Obat-obatan cukup. Dan didapat dengan melakukan kebikuan, menjalankan kebikuan dengan baik. Supaya umat memberikan bakti. Selesai. Jangan jual jimat, bikin apa itu ciswaan, ngeramal rumahnya orang, didendeni sedikit-sedikit, biar nanti angponya keluar. Aduh, sangat tercela. Sangat tercela. Waktu Pak Anton meninggal, beliau yang memberikan tanah di Sunter, 8.600 meter persegi, hampir 1 hektar. Di tengah kota, sekarang berapa miliar tanah di tengah kota Jakarta seluas hampir 1 hektar, saudara. Waktu meninggal, anaknya Pak Trihatma, sekarang jadi konglomerat baru. Menurut majalah Forbes, rankingnya sudah lebih tinggi dari Lim Swee Leong. Bante, saya ingin bangun candi untuk menyimpan abu papa saya. Oh iya Pak Tri, saya ajak lihat-lihat candi-candi. Seperti ini. Akhirnya dia memilih seperti ini aja Bante. Baik, 200 juta lebih. Oh, candi di sini lebih besar, saudara. 5 kali lebih besar. Selesai. Begitu selesai Pak Tri, waktu itu belum kenal baik dengan agama Buddha. Tanya kepada salah seorang umat. Ini sudah selesai candinya. Saya sangat terima kasih. Bante Panya dikasih berapa ya? Saya bilang apa? Mau kasih saya berapa? Saya bilang tidak. Saya tidak menjual jasa. Saya bukan konsultan. Saya biku. Mengajar Dhamma. Selesai. Saya juga harus membalas budi kepada ayahnya, dia yang memberikan tanah hampir 1 hektar di tengah kota Jakarta. Selain itu membantu membangunkan gedung-gedung lagi. Selesai. Kalau saya menjual jasa, terima jasa, saya bukan biku. Saya bukan biku yang bijaksana, tidak mata nyuta. Memenuhi kewajiban dengan cara yang tidak benar. Mendapatkan kebutuhan dengan cara yang tidak benar. Ibu bapak harus mencari mata pencaharian dengan cara yang benar. Mata nyuta, seorang bijak memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang benar. Syukur bisa mengurangi kecelakaan. Supaya ada waktu untuk bertanya nanti. Yang kelima. Kalan nyuta. Orang bijak adalah tahu saat yang tepat untuk melakukan perbuatan atau untuk tidak melakukan perbuatan. Kalau suami baru datang capek-capek kerja lembur. Istri kepengen apa? Kepengen handphone yang baru. Belum makan sudah bilang, Pak handphone rusak. Tidak kalah nyuta. Makan dulu, tidur dulu. Besok pagi bangun, minum kopi. Pak, nek punya handphone bagus, rak bagus. Pagi biasanya emosi belum begini. Oh, istriku kok bijaksana, kalah nyuta.
tahu waktu untuk berbicara. Kan begitu tuh. Kalau usia sudah bertambah 60, 70, Pak Gede kemarin mengatakan harus repacking our bags. Kalau umur sudah 60, 70, 70 lebih, tasnya yang dibawa itu harus dibongkar. Repacking. Bebannya dikurangi. Pekerjaannya mundur, kasih sama anak-anak. Tenang. Tahu waktu. Lah kalau enggak tahu waktu, kan bagus banget kerja keras. Pokoknya masih sehat. Kapan berhenti? Besok nek sudah stroke. Ya tidak kalah nyuta. Kalah nyuta itu tahu saat berhenti. Apalagi kalau usia bertambah. Kepala 6, kepala 7. Repacking our bag. Bagasinya itu dibongkar, dipacking lagi. Yang tidak perlu dikeluarkan. Biar enteng. Lama-lama bagnya ini lepas. Kalau sudah mau menjelang pergi ke alam lain ya bagasinya ini lepas. Lepas total. Nah jasmani ini saja mau dibuang kok. Mau bawa bagasi. Repacking our bag. Dulu waktu saya menjadi biku 10 tahun, umur 30, 41 hari saya bisa ceramah 3 kali. Di depan ribuan orang kalau Waisak itu. Pagi Tulungagung, siang sore Ngunut, malam di Blitar. Ribuan orang. Kasih semangat pada mereka, semangat. Sekarang saya sudah tidak mampu. Apalagi 3 kali, 2 kali pun tidak mampu. Umur sudah 50 lebih, 30 tahun, terus keliling-keliling khotbah, terus kadang-kadang tiap hari. Apalagi batuk-batuk, saya juga harus repacking my bag. Bagasi saya harus dibongkar. Ceramah tahu waktu, tidak tiap hari. Tidak 1 hari, 2, 3 kali diterima. Akan menjadi orang bijak. Kalau saya tidak mengerti waktu saya sekarang mulai menurun, saya tidak bijak. Memaksakan diri. Kalau nyuta, tahu waktu. Memberikan nasihat juga harus tahu waktu. Apalagi mengajukan permohonan, harus pintar-pintar. Kalau anak-anak masih kecil, SMP, mahasiswa sudah bisa lihat orang tuanya, moodnya orang tuanya. Mintanya itu nanti lihat orang tuanya seneng. Oh ini anak-anak ini sudah. Sejak anak-anak dia sudah punya nalar ini. Dia menggunakan penalarannya. Mulai bijaksana dia. Dia melihat orang tua, bahasa Belanda, lihat selahnya ya. Oh iya, bagus ini, moodnya bagus, baru dia minta. Ada waktu, dan tahu waktu untuk mulai mundur. Seiring dengan usia bertambah, kita juga harus mulai mundur. Yang keenam, parisanyuta. Orang bijak harus tahu di lingkungan mana kita berada. Sekarang saya di lingkungan umat Damaklas. Tetapi saya tidak akan berbicara sama seperti ini kalau saya diundang di lintas agama. Nah kalau saya berbicara seperti ini di lintas agama, tokoh-tokoh agama akan mengatakan, oh kita ini mau dikhotbahi sama biku itu. Padahal saya diundang, disuruh bicara. Kalau tidak disuruh bicara sih tidak ada masalah. Bante bicara ya. Ya berapa? Ya secukupnya lah Bante, setengah jam. Wah ini harus hati-hati. Umat Buddha hampir tidak ada. Umat Buddha mungkin saya sendiri.
Bagaimana menyampaikan di depan lingkungan seperti itu? Supaya tidak mengira mereka ini dikhotbahi, mereka juga pemimpin-pemimpin agama. Kalau tidak mengerti, tidak bijak. Orang yang jualan di pasar besar gitu ya, ramai itu. Atau jadi guide. Tiba waktunya mengumpulkan peserta. Waktu habis, kumpul, ayo kumpul. Nanti kalau ketemu saya, karena profesinya begitu. Nanti kalau ketemu saya ngomongnya begitu. Bante, bagaimana Bante? Baik-baik. Wah, maklum. Profesinya guide. Apa dia tidak bisa menyesuaikan diri, Bante? Kalau dia bijak, punya sati, punya kesadaran, punya kewaspadaan, dia bisa mengendalikan diri. Saya ini menghadapi rombongan apa menghadapi Bante satu orang. Dia punya lingkungan yang lama dia bergaul. Lingkungannya itu bebas sekali. Kasar. Kalau ketemu sama temannya, kalau dap, ngendi, masih mending. Apa itu? Tenang men, gitu ya. Saya tidak bisa niru. Tapi ini lebih kasar lagi. Bajingan, mau kemana? Nah, dia punya pasangannya suatu ketika disapa, "Hei bajingan, melurah." Marah. Apalagi wanita yang dibegitukan. Pacarnya yang dia ngomong, bajingan, arep melurah. Hampir celaka. Dia bukan umat Buddha, saya kenal baik. Saya diminta, Bante nasihatilah Bante. Anak saya perempuan disapa dengan bajingan. Salahnya apa? Gitu. Dia bilang, ya ini tidak mengerti di mana dia bergaul. Mungkin kalau sesama temannya itu dibegitukan udah biasa. Tapi kalau dia bergaul dengan mertua, dia bergaul dengan guru agama, ya harus tahu di mana dia bergaul. Meskipun tempat dia bergaul juga tidak sehat. Membahasakan dengan bahasa seperti itu tidak sehat. Dan kalau itu sudah bertahun-tahun nanti menjadi disketnya ini apa? Memorinya ini nanti sulit itu untuk dihapus itu. Sulit. Sampai nanti tidur ngelindurnya itu juga itu. Bajingan. Ya karena itu kita harus orang bijak harus menjaga diri di mana dia bergaul. Yang terakhir, ketujuh. Pugala paro paranyuta. Kalau akan berhubungan individu, berhati-hati. Waktu hari Minggu saya mendengarkan ceramah Pak Gede Brahma, hati-hati. Punya kenalan baik, ketemu baik, kedua, ketiga, keempat baik, kelima ngapusi. Ya pertama baik, membantu, tulus, kedua baik, ketiga baik, keempat baik, kelima ngapusi. Dan sekarang banyak sekali. Karena itu kalau kita akan kerjasama, berdagang, berumah tangga, hati-hati. Bante itu namanya kan milih-milih. Oh ya, kita bukan orang suci. Kalau kita bergaul dengan penjudi, kita bisa ketularan. Tergiur dengan manfaatnya.
Kalau kita bergaul dengan pedagang narkoba, kita bisa ketularan. Kita belum orang suci, ibu bapak belum orang suci, belum arah. Meskipun kita tidak harus membenci. Aku tidak mau bergaul dengan dia. Aku mengharapkan dia menjadi sadar dan menjadi orang baik. Aku tidak membenci dia. Aku tidak ingin menghancurkan dia. Tapi untuk bergaul, nanti dulu. Memilih teman yang tepat. Untuk jadi teman bergaul. Kalyana mitra, sahabat yang baik. Kan ya tidak ada Bante sahabat yang sempurna banget. Ya tidak ada. Salah kecil-kecil seperti sopir, mundur ke mobil, nabrak. Ya orang bijak akan berpikir. Asal tidak mengajak kita mencuri, narkoba, mabuk-mabukan, main perempuan, selingkuh. Ngapusi, senang kalau kita mendapatkan keuntungan, kalau kita menderita tidak mau tahu. Di dalam Manggala Sutta coba ibu bapak baca. Asewana cebalanang panditanang cesewana. Tidak bergaul dengan orang bodoh bala. Bukan orang yang tidak sekolah, orang bodoh itu tidak peduli moral, tidak takut hukum karma, melakukan kejahatan. Ya biasa saja. Panditanan cesewana, bergaulah dengan orang bijak, dengan pandita. Itulah berkah utama. Nomor 1, ada 38 berkah. Nomor 1 Sang Buddha mengucapkan itu. Jangan bergaul dengan orang dungu. Bergaulah dengan orang bijak. Etang manggala mutama. Itulah berkah utama. Baru Sang Buddha cerita yang lain-lain. Moral apa, mendengar dhamma, sampai meditasi, nibbana. Kebebasan 38. Tapi nomor 1 Sang Buddha menyebutkan jangan bergaul dengan orang bodoh yang tidak tahu moral, yang mengajak kita berbuat buruk. Mengapa? Bisa ketularan kita. Kan kita berhak Bante menasehati dia, menarik dia untuk menjadi orang baik, mengajak dia ke wihara. Anda yang mengajak dia, menarik dia, atau Anda yang ditarik dia yang menarik Anda? Kalau Anda bisa menarik dia sih bagus. Tapi kalau Anda yang ditarik dia bagaimana? Hati-hati. Tidak a priori. Tidak membenci. Hati-hati. Menjaga jarak. Tidak terlalu dekat. Itulah ibu bapak dan saudara. Sudah 1,5 jam lebih. Saya pun harus kalanyuta. Mengerti waktu untuk berhenti. Kalau tidak mengerti waktu untuk berhenti, batuknya menggigil, saudara tidak punya kesempatan untuk bertanya, saya juga tidak bijak. Inilah waktu bagi saya untuk mengerti saat berhenti. Tidak berat uraian ini. Tidak menyangkut anatta, tanpa kemelekatan, siap menerima perubahan. Tidak berat. Yang saya uraikan ini, semuanya mengajak kita untuk. Kalau yang lain tidak bisa diperbaiki, hancur, amburadul, biar. Yang penting saya tidak. Tahu waktu, tahu tempat bergaul, tahu posisi kita. Anak, orang tua, junior, senior, tahu sebab untuk maju, tahu akibat apa yang akan kalau kita melakukan ini apa akibatnya. Ya, tahu memilih teman bergaul dengan baik, tidak emosi dan berusaha untuk melakukan perbaikan sehingga dirinya menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Kalau dirinya menjadi lebih baik, dirinya juga akan menjadi contoh. Bagi siapa? Bagi siapa saja yang bergaul dengan kita. Terima kasih. Kami persilakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kita akan langsung mulai. Ya Bapak, silakan Pak. Iya.
Setelah saya mendengarkan ceramahnya Bante, saya sepaham. Mohon untuk memperkenalkan diri dulu. Oh, saya namanya Hendro Utomo dari Kartasura. Silahkan. Ya, setelah saya mendengarkan ceramahnya Bante, saya sangat setuju dan menerima. Tapi dalam kenyataannya, saya nanti kalau pulang saya sudah lupa semuanya. Saya juga setuju sekali kalau Bante bilang harus merubah dari diri kita sendiri. Tapi dalam kenyataan, saya mengerti bahwa dunia ini tidak kekal, maka saya harus merubah. Saya sadar. Pada suatu ketika, saya berpikir, saya selalu kalau ada dhamma kelas ingin mendengarkan. Tapi kenyataannya nol besar Bante. Akhirnya kesadaran saya keluar. Dalam praktek saya latihan terus mengheningkan pikiran saya. Dalam menghendingkan pikiran saya, setiap saya menerima ceramahnya Bante itu ya mungkin ya lupa, tapi saya pakai mengheningkan pikiran saya nanti bisa muncul sendiri. Dalam prakteknya saya melihat saya sepertinya diberitahu lewat kesadaran saya. Dan itu saya praktekkan dan saya latih terus menerus. Kenyataan dalam posisi itu saya tidak bisa, istilah saya menang sendiri, tidak bisa. Adanya itu dari dalam itu adanya itu mengalah. Sampai dulu istri saya sendiri tidak bisa merubah diri saya. Tapi dalam kenyataan sekarang ini saya merubah diri saya dengan kesadaran saya sendiri. Terima kasih. Apakah ini betul Bante? Terima kasih. Ibu, bapak, dan saudara, sebetulnya yang di depan itu tadi saya sulit menjawab. Mendengar tapi kok lupa. Mau mengubah kok sulit. Tetapi aduh, lega saya. Karena yang terakhir beliau menjawab sendiri. Apa jawabannya? Istri tidak bisa merubah. Tapi kesadaran saya bisa merubah diri saya sendiri. Itulah jawabannya. Ya. Tidak apa, Pak, tidak apa. Kita mendengar itu lupa, itu tidak apa. Ada kapasitas, ada kemampuan daya ingat kita ini untuk menampung. Yang bisa kita selalu fresh, segar ingat. Oleh karena itu, sering dikatakan ulang kembali. Buku-buku yang saya pernah membaca, zaman saya kenal agama Buddha pertama SMA mahasiswa, kira-kira 30-40 tahun yang lalu. Saya baca kembali, memberikan makna yang berbeda. Mendengar kembali. Ada kapasitasnya, tidak mampu semua yang kita ingat, yang kita pelajari itu menjadi segar terus. Tidak bisa. Tetapi, andai kata tidak ada perubahan, apa yang disampaikan Pak Endro itu, saya bisa memberikan apresiasi. Beliau mengerti, tidak bisa mengingat semua. Dan beliau bermeditasi, mengheningkan pikiran, berusaha untuk berubah. Itu sangat baik ketimbang orang yang merasa tidak perlu berubah. Aku sudah baik kok, emosi ya memang pembawaanku. Nek watuk ya iso sembuh, nek watak ya ora iso sembuh. Itu lebih-lebih lagi. Ada niat, Pak Endro, ada niat untuk berubah. Dan perubahan itu memang tidak bisa diukur dengan kalkulator, dengan meteran, tidak bisa diukur. Nanti lingkungan yang berhubungan dengan beliau, kadang-kadang kita sendiri merasa, oh iya sekarang kok saya lebih semeleh, kok tidak berangasan seperti dulu, seolah-olah kok saya bisa menerima dengan mudah, dulu kok sulit sekali.
Meskipun tentu masih merasa masih kurang. Sangat baik. Apa yang diceritakan tadi tidak sekedar pertanyaan, tetapi seperti cerita apa yang beliau alami, dan pertanyaan Pak Endro juga sudah dijawab sendiri belakangan. Ya. Saya memberikan tips. Kalau Bante tadi menjelaskan 7 sifat orang bijak, bagaimana untuk mengingat? Ingat saja, biar yang lain begitu, saya tidak. Jadi kalau Anda melihat mereka mencuri, ngetok rel sepur, omongnya bral kepada biku, kepada orang tua, tidak ada bedanya. Oh, saya tidak. Itu adalah salah satu, meskipun tidak bisa mengingat 7 faktor orang bijak itu secara lengkap, itu adalah salah satu cara, kata kunci untuk mengingat-ingat apa yang diuraikan malam hari ini. Biar yang lain, kalau tidak bisa saya bantu, biar yang lain, saya tidak. Karena siapa yang rugi kalau kita ikut? Kita sendiri. Siapa yang untung kalau kita tidak dan berusaha untuk menjadi lebih baik? Yang untung kita, dan yang untung tidak kita sendiri. Lingkungan kita, keluarga kita, anak-anak kita akan ikut untung. Saya mendapatkan pengaruh banyak dari orang tua saya yang kecil-kecil. Orang tua saya mengatakan dulu, sejak kecil, sejak saya masih belum masuk sekolah. Kalau kemana saja, pamit. Sekarang mungkin kata-kata pamit itu tidak disenangi anak-anak muda. Diganti aja. Tidak usah pakai pamit. Kemana-mana aja, memberitahu. Papa saya juga begitu, mama saya kalau pergi juga begitu. Kalau papa pergi kasih tahu mama, mama tidak ada kasih tahu anak-anak, anak-anak tidak ada kasih tahu orang yang di rumah, siapa aja. Itu sesuai dengan winaya. Setelah saya menjadi biku sama. Papa mama saya mengatakan, kalau kamu pergi memberitahu, mah aku pergi dulu ke bioskop, mah aku pergi dulu ke wihara. Nanti kalau di rumah ini ada masalah penting sekali, gampang lenggolei. Lah nek kamu pergi kami tidak tahu ngendi kina ngendi. Harus diumumkan pakai pengeras suara, pakai mobil. Kasih tahu. Kasih tahu pada siapa saja. Ada papa, ada mama, ada kakak, ada adik, ada pembantu. Aku lunga dhisik ya nanggone sekolah. Ada kegiatan di sekolah. Nanti kalau di rumah ada sesuatu yang mendadak, sakit, orang tua jatuh atau ini atau itu. Oh, nang sekolah. Mudah. Itu saya terima pada waktu saya masih SD. Saya ingat itu sampai sekarang. Dan itu sesuai dengan winaya. Memberitahu, tidak usah pamit. Memberitahu. Kalau saya pergi. Saya pernah mengatakan begitu. Bicara-bicara dengan Pak Utomo. Lain Bante, sekarang anak-anak ya pamitnya pamit, tapi pamitnya lain. Pamitnya pakai SMS Pak Utomo. Masih mending Bante kalau pakai SMS. Pulang ke rumah ditegur. Saya kan sudah kasih tahu, kalau pergi pamit. Kan saya sudah pamit Bu. Mana pamitnya? Itu tadi, dit. Oh itu toh, pamitnya itu. Iya, pamit itu. Dit. Itu pengaruh orang tua. Menghargai waktu. Saya juga menerima itu dari orang tua. Kalau sanggup jam 5 ya jam 5. Sanggup jam 7 ya jam 7. Sampai sekarang itu melekat. Jam berapa dimulai? Undangan jam 6 Bante, tapi ya mulainya 6:30. Loh kenapa? Ya biasa Bante begitu. Kalau undangan jam 6 ya 6:30 dimulai. Biasa, tidak jelek, tidak buruk. Biasa, semua orang juga begitu. Jadi kalau 10 juta diambil 20 juta, biasa.
Kalau 10 juta, 100 juta diambil 50 juta, tidak biasa. Kalau 100 juta diambil 20 juta, biasa. Semua melakukan begitu, Bante, tidak apa-apa, nggak ada sanksinya, nggak jelek. Kan itu kan dari waktu juga, dari disiplin waktu, biasa. Undangan jam 7 mulai setengah 8 itu biasa. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada rasa tidak enak, tidak ada yang menegur, biasa. Semua orang begitu. Kalau dipasrai 100 juta diambil 50 juta terlalu. Kalau dipasrai 100 juta diambil 10 juta biasa. Tidak apa-apa. Semua juga begitu. Mari kita mulai dari yang sederhana-sederhana. Waktu ada pertemuan para pemuda Patria seluruh Indonesia di Bogor. Saya mengatakan kepada mereka, pemuda Theravada dari seluruh Indonesia. Kalau apa yang kamu dapatkan di sini ditular-tularkan ke seluruh Indonesia, apakah tidak bisa Patria ini menjadi agen perubahan? Tidak dengan isu yang muluk-muluk, yang simpel saja. Mulai dari diri sendiri, sekarang hal-hal yang kecil-kecil. Menghargai waktu, disiplin, tidak korupsi, rendah hati, tidak congkak. Kalau iya, iya, tidak, tidak. Kalau meditasi di Mendut, pas 34, tidak bisa lebih, tempat kita persis. Semua sudah daftar. Yang waiting list, yang menunggu itu hampir 20. Tiba saatnya meditasi, yang tidak datang 7. Enggak ada ba, enggak ada bu, enggak ada SMS, enggak kasih tahu. Lah itu kan menyia-nyiakan fasilitas toh saudara. Yang waiting list 20, yang 7 tidak hadir, kosong yang 7 itu. Kalau yang 7 itu sehari saja sebelumnya memberitahu, yang waiting list kan bisa masuk. Dia tidak merasa bersalah, enak-enak aja. Oleh karena itu sekarang Waluyo seminggu sebelumnya di SMS, reconfirm Pak, Bu, ikut tidak. Itu pun ada yang tidak balas. Harus di call. Pak jadi ikut meditasi. Tidak bisa itu Mas. Halah Pak, kok orang memberitahu. SMS itu berapa puluh rupiah toh. Dengan memberitahu, dia memberi kesempatan baik pada orang lain. Dengan tidak memberitahu, dia berbuat buruk. Pak Baja sama Nera juga begitu. Bante Sajak Dhammo mengeluh. 18 orang diundang tidak hadir, yang nunggu banyak. Saya bilang ditulisi surat, sudah Bante. Kalau tidak hadir harap memberitahu. Telepon ini, HP nomor sekian, fax nomor sekian. Tidak memberitahu. Kosong 18, tempat kosong. Nanti ya, Biku Sajak Dhammo tahun depan, undangannya itu harus ditulis pakai font hurufnya yang gede-gede itu loh. Kalau Anda tidak datang harus memberitahukan lewat fax, lewat handphone. Kalau tidak memberitahukan berarti fasilitas sia-sia, Anda berbuat buruk pada orang lain. Banyak Bante, orang bodoh harus dikasih tahu banyak-banyak. Tidak ada tanggung jawab, saudara. Sedang kita menyiapkan tempat sungguh-sungguh, atur spray, atur partisi, kemudian paket buku itu pas 34, 33. Yang tidak datang 7, 11 tidak memberitahu. Yang lain ingin sungguh-sungguh, tidak diberikan kesempatan. Apakah itu bukan kejahatan? Jadi kalau Anda mau ikut, ingat, itu sederhana saja kok. Sekarang semua orang hampir punya handphone, anak-anak SMP juga punya handphone. Nggak bisa omong, bisa hadir, tepat waktu. Itu saja. Itu saja sederhana untuk memperbaiki masyarakat dan bangsa ini. Mulai dari yang kecil-kecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai sekarang. Saya cerita juga perkara sampah waktu ada pertemuan pemuda seluruh Indonesia. Sampah. Tanggung jawab dengan sampah sendiri. Jangan selesai pertemuan di udara terbuka, sampahnya di mana-mana. Saya pernah ke Sydney diberitahu Bante,
Di taman ini Bante kalau hari libur semua orang pada duduk-duduk di sini. Wah, seneng-seneng. Saya tanya kepada Bu Nina, kalau sudah selesai kan sampahnya banyak ya? Tidak ada Bante, bersih. Nah, kalau pendatang yang baru datang dari luar Australia, dia tidak tahu kebiasaan kan buang sampah. Nek dia buang Bante, yang lain melotot. Sungkan tidak berani. Disimpan di kantong plastik, bawa pulang sampahnya. Saya sampaikan itu waktu pertemuan pemuda Patriarsa Indonesia. Selesai saya ceramah, session saya kan di udara terbuka. Selesai, bersih. Tidak ada sampah. Panitia bilang, aduh Bante, kemarin sampahnya banyak. Hari ini bersih. Tikar-tikar juga digulungi semua. Bisa, saudara. Tidak usah berpikir yang muluk-muluk, isu yang besar-besar. Mau menjadi pahlawan. Orang tua memberikan contoh yang simple, sederhana. Mulai dari diri sendiri sekarang. Dari situ kita akan maju. Satu lagi pertanyaan supaya Bu Yena, 2 lagi dengan belakang di sana. Ya Bu Yena dulu. Terima kasih Bante. Itu tadi kok membuat saya malah pusing loh Bante. Saya pernah melaksanakan untuk diri saya sendiri. Simpel aja seperti Bante ngomong. Tapi ini nggak biasa dilakukan juga. On time. Dulu saya saklek istilahnya. Kalau lebih 1 menit saya tinggal. Tapi malah justru dikatakan saya orang kaku, orang saklek, egois. Setelah saya pikir-pikir juga kita harus komitmen juga. Karena itu kita nggak hidup diri sendiri. Kita hidup bersama. Kalau sesama kita juga nggak melaksanakan itu, kita juga seperti tadi Bante kan. Dongkol juga seminggu meditasi, udah jamnya mau datang enggak, ternyata banyak 7 orang sampai enggak datang. Akhirnya juga efeknya ke kita, kilesa muncul. Egi, marah, kenapa enggak isap? Padahal diri kita sendiri sudah komit, tepat waktu dari diri sendiri. Tapi ternyata orang lain tidak bisa. Nah, menghadapi itu bagaimana? Kan ini seperti dilema juga. Baik. Hal kecil-kecil saja Pak, seperti waktu, seperti apa misalnya. Banyaklah tadi seperti komitmen-komitmen yang kecil-kecil aja. Itu membuat kadang kan kalau kita komit sendiri, kita dari diri sendiri sampah, kebersihan itu kan sering sulit juga, karena kita hidup bersama. Kebersamaan itu belum ada saya kira. Baik. Bagaimana menghadapi hal-hal yang kecil itu? Baik. Saya tidak menjawab langsung. Saya tidak menjawab secara langsung. Memang tantangan kita adalah masyarakat juga. Nanti kalau kita korek, kalau kita tidak korupsi, kalau kita dikasih uang dikembalikan, yang lainnya korupsi kita tidak mau. Sok suci, anak nabi. Ya sekarang kita berani tidak mengatakan saya tidak mau. Saya tidak, silahkan Anda. Apa tidak timbul kemarahan, kejengkelan, gregetan? 7 tempat kosong yang ingin masih banyak, tapi setengah jam lagi meditasi akan dimulai. Bagaimana mengundang yang waiting list itu? Tidak mungkin. 11 peserta Samanera tidak datang. Yang waiting list banyak, bagaimana mengundang yang 11 itu? Yang waiting list itu jauh-jauh, tidak mungkin. Apa tidak marah Bante, tidak gregetan Bante? Karena itu, Thich Nhat Hanh mengatakan, mau membuat perubahan sosial, mau menyehatkan masyarakat, harus punya meditasi. Membuat koreksi pada masyarakat, memperbaiki masyarakat, harus punya meditasi. Kalau tidak punya meditasi bagaimana Bante? Kepancing kemarahan. Thich Nhat Hanh itu seorang biku dari Vietnam. Tulisannya terkenal sekali. Banyak orang membaca, lintas agama juga membaca.
Anak muda ingin membuat perbaikan, mendobrak, membuat koreksi. Tindakan mengatakan silahkan, tapi jangan tergelincir ya. Anda membuat perbaikan, Anda mengkoreksi, jangan tergelincir, Anda menyuburkan kebencian. Koreksilah dengan cinta kasih. Lakukanlah koreksi tidak dengan arogan. Ada cara, kalau kita mau ada cara. Saya pernah datang ke Dhamma kelas, yang lain belum datang. Saya sendiri, saya duduk di sini. Mereka pada datang, 7:30 baru datang. Jam 7 undangan. Jadwal juga jam 7. Saya buka, Ibu Bapak, saya mohon maaf. Saya menunggu agak lama tadi, saya mohon maaf. Itu salah satu cara ya. Ya memang tidak bisa itu dijadikan rumus umum. Bu Yena bisa mencari cara-cara. Saya di wihara juga sering bersih-bersih sampah segala macam. Kalau selesai upacara kursi langsung dibereskan. Gelas-gelas langsung tamu-tamu dibereskan. Tanpa banyak omong, anak-anak tahu semua. Kadang-kadang acara sudah selesai, tamu-tamu pada berdiri, keluar ruangan. Sebagian tamu masih ada di pintu. Anak-anak sudah serbu masuk, kursinya sudah jelek. Saya bilang, Mas kebat kliwat, mengko darani ngusir tamune. Bisa. Waktu asada nasional itu kan 8.000 orang datang ke Candi Mendut. Pagi saya bangun jam 5, Candi Mendut bersih. Umbul-umbul satu pun tidak ada. Padahal dipuasan berapa banyak. Umbul-umbul spanduk altar dibikin 3. Jam 5 pagi saya bangun, bersih semua. Seperti semalam tidak ada apa-apa. Sampah sudah sapu semua. Bante Jodi mengatakan, Bante bisa atau Bante? Bisa, saya bilang. Tergantung, salah satu faktor utamanya adalah pimpinan. Kalau pimpinannya, ayo, bisa. Ada anggota panitia yang mengatakan, Bante jangan diserai, itu suka mencuri, itu suka korupsi loh Bante. Terkenal. Tidak. Saya mengatakan jujur ya, perlu bensin, perlu pulsa, bilang, jangan selintutan. Terus terang, jujur. Selesai sisa-sisa uang harus kembali. Jujur ya, jujur. Semuanya harus jujur. Bisa. Yang dicurigai suka korupsi, kembalikan berapa belas juta Bante ini sisanya. Bisa. Ada sisa, ada. Dan sisa itu kita bagi-bagi. Patria dapat, Wandani dapat, Magabudi dapat. Yang bekerja semua dapat. Bisa. Saya pikir bisa. Karena saya sudah pernah mengalami beberapa kali. Pernah gagal Bante? Oh, pernah. Bante tidak putus asa? Tidak. Saya akan mulai. Dari keluarga sendiri, lingkungan kecil, anak-anak, karyawan, mulai. Kalau Bante mentok tidak bisa sama sekali, tidak apa. Pokoknya saya tidak. Tidak ikut yang tamu-tamu Parayano itu. Bisa. Ya kita tinggal bagaimana berbijaksana. Tidak arogan, tidak kelihatan sok, tetap humble, tapi punya prinsip. Suatu ketika mungkin gagal, Bu Yena, suatu ketika mungkin gagal. Suatu ketika kita juga mungkin telat ya. Tetapi kita punya komitmen. Komitmen untuk memberikan contoh yang baik. Terakhir, jangan panjang-panjang. Bante, saya bermeditasi selama 3 tahun. Ya. Tahun pertama dan kedua saya bermeditasi 3-5 kali dan penyakit saya reda. Iya. Tahun ketiga saya sudah tidak tergantung lagi dengan obat pusing. Iya. Terus bulan Juli kemarin selama 2 minggu saya meditasinya 2 kali tapi lebih banyak 1 kali selama 2 minggu. Terus 2 minggu meditasi 2 kali. Enggak, dalam 24 jam saya meditasi 2 kali tapi lebih sering 1 kali. Iya. Terus sakit pusing saya kambuh. Iya.
kata dokter itu disebabkan karena saya stres. Tapi setelah saya amat-amati itu bukan karena stres. Soalnya sebelumnya saya pernah stres berat dan hampir bunuh diri. Tapi saya tidak tergantung dengan obat pusing. Setelah saya amat-amati itu karena saya dituntut bermeditasi minimal 2 kali. Mengapa saya dituntut minimal meditasi 2 kali? Sedangkan dari kaset Bante Panya mengatakan bahwa meditasi 20 menit sudah cukup. Terus mengapa si A itu meditasi 2 kali dalam 35 hari penyakitnya bisa sembuh total. Sedangkan saya 1 reda ganti B, B ganti C. Terus pertanyaan, apakah karena si A itu umat Buddha sedangkan saya bukan umat Buddha? Terima kasih. Satu lagi. Cukup dulu, sudah malam. Saya memberikan jawaban singkat ya, karena besok saya masih harus ada acara, sopirnya juga besok harus bangun pagi. Jawaban saya yang pertama, meditasi sehari 20 menit baik, tapi meditasi lebih banyak lebih baik. Meditasi sehari 2 kali baik, meditasi sehari lebih dari 2 kali lebih baik. Terima kasih. Ya, demikian pembabaran dhamma yang disampaikan oleh Bante Panya. Sangat memuaskan sekali malam ini, mengobati kangen kita sama Bante Panya yang sudah berbulan-bulan tidak datang ke Wihara Dharma Sundara. Sebelum kita tutup, saya ada satu pengumuman, yaitu pada tanggal 13 bulan 9 2007, hari Kamis itu jam 7 malam akan diadakan Dhamma Kelas dengan pembicara Ibu Lani Anggawati dengan tema bahaya polusi pikiran. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin datang kami persilahkan sekali lagi pada tanggal 13 bulan 9 2007 itu hari Kamis jam 7 malam. Pembicaranya Ibu Lani Anggawati dari Klaten dengan tema bahaya polusi pikiran. Ya. Demikian Dhamma Kelas kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Bante Panya yang telah memberikan wejangan kita pada malam hari ini. Kita akan tutup Dhamma Kelas kita dengan memanjatkan nama Karagata yang akan dipimpin oleh Romo Pujo Darmo Suryo. Kepada Romo Pujo kami persilahkan. Arahang Sama Sambuddhu Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang namassami Supati panno bhagavato sawaka sanggu Sanggang namami